Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu wa yaqulu wa la أخذهم من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Oke, Ibu absensi dulu. Azan Jumato, Aldo, Arif, Armando Ibra, Bayu Chandra, Devi Zeri, Dewi Sarkasi, Hasbi Khairullah, Fariski, Wahyu Andika, Yusuf Abdul Rahman, Niko Martin, Raffi Putra Pratama, Rizky Ramadhani, Sabrina Alia, Safatul Reski, Zaki Ardian. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Baiklah dari semuanya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita ulas kembali materi kita di minggu yang lalu tentang apa? Akhlak mazmumah. Apa artinya itu? Akhlak tercela. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa memberikan jawaban tentang pengertian dari akhlak mazmumah dan contohnya? Di tangan. Oke, silakan ada. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang wajib dihindari dan dijauhi dalam kehidupan. Contohnya seperti berboya, berboya, dan takabur. Oke, tepuk tangan untuk ada. Oke, siapa yang masih ingat tentang cara menghindari akhlak mazmumah? Oke, sekarang lagi. Cara menghindari akhlak mazmumah itu memperbanyak ibadah, membiasakan berbagi, bersyukur atas nikmat Allah, pahami keterbatasan manusia dan saling menghargai. Oke, sekarang tepuk tangan untuk. Oke, berarti akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Apa saja contohnya tadi? Kebaikan, sombong, takabur, hasad. Nah, itu tolong dihindari dalam kehidupan kita. Nah, untuk pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kebalikan dari akhlak mazmumah. Apa itu? Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, itu materi kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan asesmen yang akan Anda isi satu persatu. Jadi nanti setelah Ibu berikan, itu tolong langsung isi. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Ya? Oke, Pak. Silakan di sini, kasih waktunya selama 5 menit.
definisi akhlak muda, apa itu macam-macam akhlak muda, apa saja contoh akhlak muda dalam kehidupan, setelah itu apa hikmahnya akhlak muda dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham ya Nanda? Oke, sebelumnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang akhlak muda. Dan nanti Ibu minta Ananda beberapa orang untuk menyimpulkan apa makna dari video yang Ibu tampilkan. Ya? Silakan ditonton videonya dulu. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini, cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru, udara sejuk, dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita. Kalian cepat sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya. Aku tadi keasikan bantu bunda bikin donat. Sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana Okto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Hari ini, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Oh, Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukannya itu Okto? Di mana? Iya, sepertinya itu Okto. Benar saja, yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menenteng keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Okto. Okto! Hei Okto! Pak, sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan Okto! yang memanggil-manggil namanya. Suara itu? Ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Maka, keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan riang. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang, mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan. Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf ya kawan. Mengapa tadi kamu membantu Bu Lia? Bukankah belanjaannya berat? Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari Ibu Guru. Itu tadi salah satu contoh akhlak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali, anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia. Selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh.
Ya Bu. Oke, silakan di sini. Dari setelah video yang telah kita lihat secara bersama dapat saya simpulkan bahwasanya video tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak berpikir buruk kepada orang lain, karena apa yang orang lain lakukan kita tidak mengetahui, dan juga video tersebut mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong tanpa memandang siapa yang tertolong, karena kebaikan akan berbalas kepada kita. Oke, aku sebut di sini. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, silakan sebutkan. Video yang dapat saya simpulkan yaitu jadilah anak yang baik dan bantulah orang yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Bantulah mereka dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yes. Aku juga untuk Sabrina. Oke, jadi kita sebagai umat manusia harus mempunyai sifat saling tolong menolong. Jangan kita lihat siapa yang kita tolong, tapi ikhlaslah dalam membantu orang lain. Karena apa? Karena kebaikan yang kita tolong kepada orang lain, yang kita berikan kepada orang lain, itu akan berbalas kepada kita dalam bentuk apapun. Dan Allah juga akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Oh, baiklah, sekarang kita akan melaksanakan diskusi. Jadi Ibu akan membagi Anda sesuai dengan gaya belajar Anda. Yang suka misalnya visual, Ibu akan membagi dengan visual, dan audio Ibu juga akan bagi dengan audio. Karena Ibu sekarang menerapkan model pembelajaran DBL atau diferensiasi based learning. Oke, jadi Ibu akan membagi Anda dalam berkelompok. Kita ada 4 kelompok ya. Jadi nanti setelah Ibu sebutkan namanya, silakan langsung berdiri. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sampingnya. Oke, bisa ya? Kelompok 1 itu ada Ibra, ada Fadel, ada Raffi, dan ada Niko. Di sini ya kelompok 1, langsung bergerak. Kelompok 2 ada Sabrina, ada Rizky, ada Zaki, dan ada Hafiz. Oke, sekarang langsung ke kelompok 2. Kelompok 3 di sana ada Bayu, ada Sapuato, ada Azan, dan ada Devi. Yang keempat ada Arif, ada Aldo, ada Faris, dan ada Yusuf. Oke, silakan. Oke, silakan ya, masalah kelompok. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang tolong menolong sebagai bagian dari akhlak mulia. Ingat ya kelompok 1. Kelompok 2 itu membahas tentang kerendahan hati dalam interaksi sosial. Yang kelompok 3 itu membahas tentang kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan yang kelompok 4 itu membahas tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan langsung isi di sini ya. 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Oke, silakan mulai diskusinya ada. Waktu Ibu kasih selama 20 menit. Pak Alfi. Semuanya bekerja sama. Silakan dicari. Boleh dicarinya di ChatGPT, Perplexity, dan yang lainnya. Boleh. Silakan dicari. Sudah? Udah? Udah selesai? Bapak? Oke, kamu aja diskusinya ya. Presentasinya mulai dari kelompok 1. Setelah kelompok 1, presentasikan hasil diskusinya. Dapat pakai tampil. Kami akan membuka hasil diskusi kita ulang menolak. 1. Ingatkan ulang menolak adalah sikap kuat belakang sering muncul. 2. Mereka alasan lepas menolak belakang sebagai bagian dapat melihat. Mencerminkan kepribadian sosial
dan saudara Tiga, empat, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Satu, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dua, memberikan kepuasan tentunya. Selanjutnya diberikan lirikah. Cara menerapkan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyanyi, mendengar yang baik. Kadang orang hanya membutuhkan seorang yang mau mendengarkan perasaan dan kekesalan mereka. Bapak oke dari mengenal tindakan telah-menolong bahwa ada empat fungsi dari hubungan masyarakat. Lain, mereka asal solidaritas dan menolong saudara hubungan dan individu dan membangun rasa kebersamaan dan identitas masyarakat. Sekian hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Mengapa tolong menolong sebagai nilai? Mengapa tolong menolong dianggap sebagai nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Ada? Oke, siapa yang jawab? Jawabannya adalah tolong menolong dianggap sebagai nilai yang penting dalam kehidupan sosial karena dapat memperkuat hubungan antar individu. Kami akan menyelesaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang kerendahan hati dalam interaksi sosial. Satu, pengertian kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap seseorang yang tidak sombong atau angkuh, yang menghargai orang lain dan tidak merasa lebih. Dua, pentingnya kerendahan hati dalam interaksi sosial. Kerendahan hati memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Beberapa alasan mengapa kerendahan hati penting dalam interaksi sosial adalah: satu, meningkatkan hubungan yang positif. Orang yang rendah hati cenderung lebih disukai dan diterima dalam kelompok sosial karena mereka menunjukkan sikap yang ramah dan terbuka. Dua, mempermudah kerjasama. Kerendahan hati mendorong untuk bekerja sama dengan orang lain karena seseorang rendah hati tidak merasa perlu untuk selalu menjadi pusat perhatian atau menunjukkan dominasi. Dan menciptakan lingkungan yang aman dalam kelompok yang saling menghargai. Setiap anggota merasa dihargai dan aman untuk berbagi ide, masukan atau kritikan tempat atau dibina agar dianggap lebih rendah. Nah, mengurangi konflik, rendah hati membantu menghindari konflik yang timbul akibat rasa superioritas yang keinginan untuk menang sendiri dalam perdebatan atau diskusi. Cara meningkatkan kerendahan hati dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mendekatkan dan menunggu, mengakui kelemahan dan kekurangan, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Dapat terjadi dari kerendahan hati dalam interaksi sosial, karena itu meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan. Kedua, mempererat persahabatan dan kekerabatan. Ketiga, menjalin komunikasi yang terbuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apa perbedaan antara kerendahan hati dan merendahkan diri? Keduanya adalah kerendahan hati adalah sikap tidak sombong dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Sementara merendahkan diri adalah sikap yang cenderung pada rasa rendah diri yang berlebihan dan tidak percaya diri. Kerendahan hati merupakan sikap positif yang mengedepankan rasa hormat terhadap orang lain. Sementara merendahkan diri bisa mengarah pada kurangnya apresiasi terhadap kemampuan atau potensi diri sendiri. Kerendahan hati mendukung hubungan sosial yang sehat. Sementara merendahkan diri bisa menghilangkan perkembangan pribadi. Apakah sudah puas? Puas, Bibi? Enggak? Mau dikerja? Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Bapak berikan penguatan terhadap materi kita anak-anak muda. Anak-anak muda itu apa? Apa itu anak-anak muda? Anak-anak terkunci apa itu? Adalah fondasi bagi kehidupan yang bermakna. Oke, lanjut. Nih, pengertian anak-anak muda. Anak-anak muda itu adalah perilaku terpuji yang berasal dari nilai-nilai luhur. Anak terpuji bisa berguna dengan anak mulia yang mencerminkan budi pekerti
Nah, di sini ada manfaat. Apa manfaat kita dalam berbuat baik kepada orang lain? Nah, yang pertama adalah kepercayaan diri. Kenapa? Membuat kita adalah bahwa kita berani dalam menghadapi tantangan apapun itu, tidak takut dengan siapapun. Itu kalau kepercayaan diri. Yang kedua, ada kesuksesan. Apa maksudnya? Mencapai cita-cita. Dan yang ketiga itu mencapai kebahagiaan. Kalau kita berbuat baik, kebahagiaan kita capai adalah di dunia dan juga di akhirat. Paham sampai di sini ada? Nah, ada contoh-contoh akhlak anak muda. Yang pertama apa? Jujur. Jadi kita harus membiasakan untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berbuat baik. Jangan kita pandang kepada siapapun kita berbuat baik. Yang ketiga ada sopan santun. Sopan santun itu kepada siapa saja? Orang tua, guru, sesama teman dan sesama makhluk Allah ya. Ya, baik kepada Allah dan juga kepada hewan sekitar. Oke. Langkah-langkah menumbuhkan akhlak anak muda. Apa saja langkah-langkahnya agar kita bisa menumbuhkan akhlak anak muda dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita? Mengenal orang baik. Yang kedua itu adalah melatih diri, membiasakan diri untuk berperilaku baik kepada siapapun. Yang ketiga, bersikap konsisten. Apa maksudnya? Sikap konsisten menjadikan orang baik sebagai kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, berarti itu namanya kita konsisten. Nah, paham sampai di situ? Nah, ini ada peran keluarga dalam menumbuhkan akhlak anak muda. Misalkan ketika orang tuanya terbiasa untuk membaca Al-Quran, maka anaknya juga akan terbiasa untuk membaca Al-Quran. Begitu pun dengan sholat atau berbuat baik lainnya seperti sedekah. Kalau orang tuanya mengajarkan dari kecil terbiasa berbuat baik setiap hari, maka anaknya juga akan mengikuti hal-hal baik tersebut. Nah, ini yang pertama, keluarga. Peran keluarga yang pertama adalah menjadi teladan. Kenapa menjadi teladan? Karena orang tua harus berperan baik terhadap anaknya. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, memberikan pendidikan moral dan etika yang tepat. Jadi anak dari sini duduk sekarang ini untuk apa? Belajar. Siapa yang tidak membiayakan Anda? Orang tua. Jadi orang tua itu menginginkan anaknya bisa meraih cita-citanya dengan cara belajar dengan baik dan giat dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga ada memberikan apresiasi. Apa itu? Misalkan ketika anaknya mendapatkan juara, dia akan memberikan hadiah, apresiasi terhadap anaknya. Gunanya apresiasi itu apa? Memotivasi anaknya agar selalu berbuat baik. Nah, ini ada peran sekolah. Apa peran sekolah dalam menumbuhkan akhlak anak muda? Pendidikan moral. Contohnya seperti seorang guru yang mengajarkan muridnya memberikan materi, sehingga apa yang dikatakan oleh ilmu. Nah, itu pendidikan moral. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Ada di sini ada yang mengikuti ekstrakurikuler? Oke, itu sangat membantu ya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, melatih keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang ketiga ada suasana sekolah. Suasana sekolah itu menjadi nyaman, kondusif dan oke. Kalau berarti materi kita pada hari ini sudah paham semuanya, Anda? Paham. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis. Jadi di dalam kuis ini ada pertanyaan yang wajib Anda jawab. Jadi waktunya itu ada 15 atau 20 detik saja. Jadi Anda semuanya menjawabnya harus cepat. Nah, jadi nanti kita gantian aja ke depan. Oke, dimulainya dari bagian sini aja ya. Oke, kita mulai. Kamu siap-siap ke depan ya. Yang berlawanan. Dua ya. Salah nggak apa-apa. Jawabannya apa? Berbakti sama dengan lawannya apa? Durhaka. Oke, sama aja. Al-Fikri. Kena ikutan. Nah,
Ya, nah, sama Desi. Desi, Desi. Contoh kata pemuda kecuali. Ini yang tadi apa? Sebenarnya apa sebenarnya? Oke, udah, sekarang kabur. Oke, pakai. Oke, contoh perilaku dari egois adalah ada enam pertanyaan lagi. Oke, maka berarti dari 14.5. Oke, nah, yuk. Dampak positif dari menghindari apa udah semua? Waktu. Apa itu hak berumah? Oke, nah, tinggal 3 pertanyaan lagi. Gimana soal dapat dari hak berumah? Oke, nah, kita lihat dua lagi. Contoh angka berumah kecuali. Bagaimana cara memisahkan angka pemuda? Oke, benar. Oke, itulah permainan kita hari ini. Permainan selesai. Bermain sambil belajar. Berarti dari tim yang ibu kasih tadi, Ananda bisa menjawab benar hampir semua yang benar. Oke, tadi sudah paham ya? Materi kita pada hari ini. Bagaimana Anda? Itulah materi kita pada hari ini tentang anak muda. Sekarang ibu kirimkan di dalam grup berupa Google Form. Ada 10 soal objektif yang akan Anda isi seperti ini. Silakan nanti diisi nama, emailnya dan jawab 10 soal objektif di sini. Dan nanti skornya akan langsung keluar. Oke, paham ya? Untuk